Renungan Alkitab. Cerita Alkitab tentang persaudaraan. Roy Angel adalah seorang pendeta miskin yang memiliki kakak seorang milioner. Pada tahun 1940, saat bisnis minyak bumi sedang mencapai puncaknya, kakaknya menjual padang rumput miliknya di Texas. Karena dijual pada saat yang tepat, harga yang didapat adalah sangat tinggi. Seketika itu juga, kakak Roy Angel menjadi kaya raya. Setelah itu, kakak Roy Angel menanamkan uangnya pada saham di perusahaan besar dan memperoleh untung yang besar. Kini ia tinggal di sebuah apartemen mewah di New York dan memiliki sebuah kantor di Wall Street. Seminggu sebelum Natal, kakaknya menghadiahi Roy Angel sebuah mobil baru yang mewah dan mengkilap. Suatu pagi, seorang anak gelandangan menatap mobilnya dengan penuh kekaguman. "Hai nak," sapa Roy. Anak itu melihat Roy dan bertanya, "Apakah ini mobil Tuan?" "Ya," jawab Roy singkat. "Berapa harganya Tuan?" tanya anak itu lagi. "Sejujurnya aku tidak tahu berapa harganya." Gelandangan kecil itu bertanya dengan penuh heran. "Mengapa Tuan tidak tahu harganya? Bukankah mobil ini milik Tuan?" "Aku tidak tahu, karena mobil ini adalah sebuah hadiah dari kakakku." Mendengar jawaban itu, mata anak itu melebar dan bergumam, Seandainya. Roy menduga bahwa ia tahu persis apa yang didambakan anak kecil itu. Anak ini pasti berharap memiliki seorang kakak yang sama seperti kakakku. Ternyata Roy salah menduga. Setelah itu, anak tersebut melanjutkan kata-katanya. Selanjutnya, Seandainya saya dapat menjadi seorang kakak seperti itu. Dengan masih terheran-heran, Roy mengajak anak itu berkeliling dengan mobilnya. Anak itu tak henti-hentinya memuji keindahan mobilnya. Sampai suatu kali, anak itu berkata, "Tuan, bersediakah kau mampir ke rumahku? Letaknya hanya beberapa blok dari sini." Sekali lagi, Roy menduga bahwa ia tahu apa yang akan dilakukan oleh anak ini. Pasti anak ini ingin memperlihatkan pada teman-temannya bahwa ia telah menaiki mobil mewah, pikir Roy. "Baiklah, mengapa tidak?" kata Roy sambil menuju arah rumah anak itu. Setelah tiba di sudut jalan, si anak gelandangan memohon kepada Roy untuk berhenti sejenak. "Tuan, bersediakah Tuan menunggu sebentar? Aku akan segera kembali." Anak itu berlari menuju gubuk reotnya. Setelah menunggu hampir 10 menit, Roy mulai penasaran dengan apa yang dilakukan oleh anak itu dan keluar dari mobilnya, lalu menatap gubuk reot itu. Saat itu, ia mendengar suara kaki yang berjalan perlahan-lahan. Beberapa saat kemudian, anak gelandangan itu keluar sambil menggendong adiknya yang lumpuh. Setelah tiba di dekat mobil, anak gelandangan itu berkata pada adiknya, "Lihat,
Seperti yang kakak bilang padamu, ini mobil terbaru. Kakak tuan ini menghadiahkannya pada tuan ini. Suatu saat nanti kakak akan membelikan mobil seperti ini untukmu. Bukan karena keinginan seorang anak gelandangan yang hendak menghadiahkan mobil mewah untuk adiknya yang membuat Roy tidak dapat menahan haru pada saat itu. Yang membuat ia terharu adalah ketulusan kasih dari seorang kakak yang selalu ingin memberi yang terbaik bagi adiknya. Seandainya aku dapat menjadi kakak seperti itu. 1 Yohanes 4 ayat 21, demikian firman Tuhan. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi aku, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Renungan kali ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kasih kita kepada sesama saudara, sesuatu yang tampak membuktikan kasih kita kepada Allah. Sesuatu yang tidak tampak Allah adalah sumber kasih. Dialah kasih itu sendiri. Tiada kasih di luar dirinya. Berarti tidak ada yang memiliki kasih kecuali ia ada di dalam Dia, dan sebaliknya, yang ada di dalam Dia pasti memiliki kasih. Kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesediaan menolong, kepedulian, dan kejujuran. Semuanya ini tidak akan berarti tanpa kasih. Kita sungguh-sungguh anak-anak Allah bila kita mau mengasihi walau tanpa respon seimbang. Semoga renungan kali ini bisa memberkati kita semua dan bisa menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.